Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kemurahan Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini adalah lebih baik kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan terambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Tetapi terlebih dahulu saya akan membacakan ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lukas 17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19 ini mengisahkan tentang 10 orang kusta, ya. Dan di ayat yang ke-11 ini, Yesus mengatakan kepada satu orang kusta yang kembali datang bersyukur kepada Dia. Tapi terlebih dahulu kita akan melihat tentang kusta. Saudara, kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan pada zaman itu tidak ada obatnya. Karena kalau orang terkena kusta, pasti orang tersebut akan sangat menderita dan dia akan mati. Karena tubuhnya akan rusak, akan mungkin bisa dikatakan copot satu-satu ya. Anggota tubuhnya saya kurang tahu yang mana, tapi yang jelas ketika orang itu kena kusta bisa saja hidungnya copot, telinganya copot, atau tangan-tangannya. Bisa saja seperti itu, ibaratnya mereteli ya saudara ya. Jadi penyakit kusta pada zaman itu penyakit yang mengerikan. Ketika seseorang kena kusta, dia pasti dianggap penyakit kutukan. Orang itu dianggap dia berdosa, ya, penyakit karena dosa. Orang yang kena kusta pada saat itu mereka harus dikucilkan, diasingkan di batas kota. Tidak boleh bertemu dengan keluarga mereka. Mereka terpisah dari keluarga komunitasnya. Jadi mereka itu sudah sakit jasmani, tapi jiwa mereka juga jadi sakit karena mereka diasingkan, ya, terkucil. Jadi kalau mereka bisa sembuh itu sebenarnya hanya kemurahan Tuhan, mujizat yang Tuhan kerjakan. Kalau mereka sembuh dari kusta, mereka harus pergi kepada imam dan memperlihatkan diri mereka, dan imam yang akan menyatakan bahwa mereka sudah sembuh atau belum. Imam akan mengeluarkan sertifikat dan mengatakan orang ini sudah tahir dan tidak najis lagi. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam. Kalau saudara melihat ayat-ayat sebelumnya ya. Kita melihat dari ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah saudara, rute ini jarang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kelas atas dan yang fanatik. Karena Samaria terkenal penyembahan berhalanya. Dan Samaria itu adalah orang yang dikatakan adalah orang jahat. Mereka adalah najis menurut orang Yahudi. Jadi orang Yahudi untuk pergi ke Yerusalem, mereka rela berputar jauh demi supaya tidak najis. Tapi beda dengan Yesus. Padahal dia juga adalah seorang rabi. Dia mau melewati tempat itu. Karena apa? Karena Yesus di dunia ini punya misi, yaitu mencari yang najis, mencari orang berdosa. Kita lihat lagi ayat yang ke-12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, ayat 13, dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Kita lihat di sini, ketika Yesus melewati tempat orang-orang kusta ini, mereka mendatangi Yesus. Dari kejauhan mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Pertanyaannya, bagaimanakah orang kusta ini tahu tentang Yesus? Bukankah mereka dikucilkan, tidak boleh bertemu dengan orang? Tapi mereka tahu tentang Yesus. Rupanya kisah tentang Yesus ini sudah tersohor sampai ke telinga mereka. Entah mereka lihat sendiri dari kejauhan atau bagaimana cara mereka. Mereka tahu apa yang Yesus sudah lakukan. Karena mereka tidak mungkin disembuhkan, itu sebabnya ketika mereka lihat Yesus, mereka melihat ada pengharapan. Ya, harapan itu sebabnya mereka berteriak-teriak minta belas kasihan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Haleluya, puji Tuhan.
Kita lihat cara Yesus menyembuhkan. Tidak seperti orang buta, dia meludah mengaduk-aduk tanah. Tapi dalam hal ini dia hanya cukup berkata untuk orang kusta ini, perlihatkan diri pada imam. Ketika mereka masih berjalan menuju kepada para imam, mereka sembuh dan tahir. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Lalu apa yang terjadi ketika mereka sembuh? Kita baca ayat selanjutnya. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 10 orang kusta ini sembuh, tapi yang 9 segera pergi. Mungkin ingin cepat ketemu imam ya, ketemu imam supaya dapat sertifikat. Kalau mereka sembuh, mereka sudah sembuh. Dan mereka bisa kumpul keluarga karena sudah sekian lama pastinya mereka tidak berjumpa dengan komunitas keluarga mereka. Nah saudara, tapi beda dengan satu orang asing ini. Dia datang kepada Yesus. Memang kalau kita baca, Yesus tidak bilang, kembali lagi ya kepada aku. Kalau kamu sudah sembuh, kamu harus bersyukur datang kepada aku. Yesus tidak bilang demikian, kamu harus datang berterima kasih kepadaku. Tapi kalau kita melihat di ayat 17 dan ayat yang ke-18, di situ tersirat kalau sebenarnya Yesus ingin mereka kembali memuliakan Allah. Mereka kembali berterima kasih, mereka bersyukur karena mereka sudah mengalami kesembuhan. Kesembuhan itu dikembalikan untuk memuliakan Allah. Tapi dari 10 orang, hanya 1 orang asing atau orang Samaria ini yang datang kepada Yesus. Berarti yang lain itu orang Israel, mereka orang pilihan atau orang percaya Tuhan. Tapi justru orang kafir, orang asing ini yang datang kepada Tuhan Yesus. Ini peringatan buat kita. Jangan sampai kita yang anak Tuhan malah tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak tahu mengembalikan yang kita sudah terima, kesehatan, kekuatan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kala dikatakan yuk ke gereja yuk, ibadah yuk. Ah males, hujan, capek, takutlah, kedinginan nanti. Tapi waktu sakit sama seperti 9 orang kusta ini tadi. Mereka teriak-teriak, Yesus tolong saya, tolong doakan saya. Bukankah kita kadang-kala demikian? Ketika kita sakit, Pak tolong doakan saya. Yesus sembuhkan saya, berikan saya sehat, berikan saya pekerjaan, berikan saya jodoh. Tapi ketika kita sudah mendapatkan, kita lupa datang kepada Tuhan. Kita lupa mengembalikan untuk Tuhan. Kita lupa bersyukur datang kepada Dia. Mari saudara, kembalikanlah apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Jangan sampai kita hanya berteriak-teriak dulu ketika kita susah, ketika kita sakit. Kita berteriak-teriak, tolong, tolong. Tapi ketika kita sehat, mari kita mau datang kepada Tuhan. Bersyukur, yang datang sekarang kita seperti orang asing ini. Kita memang banyak dosa, kita najis. Tapi ketika kita diselamatkan oleh Yesus, disembuhkan, dikasih sehat, diberkati dengan harta kekayaan. Mari semua kita kembalikan untuk kemuliaan kepada Tuhan kita. Amin. Sekarang kita lihat apa yang diterima oleh orang asing ini. Ketika dia tahu berterima kasih, bersyukur, mengembalikan kepada Allah. Ayat 19 yang kita sudah baca tadi, saya bacakan lagi. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, luar biasa saudara. Orang ini adalah orang asing. Ia dianggap orang najis. Dia tidak hanya dapat berkat kesembuhan, tapi ia menerima so-so ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kata selamat di sini dari kata so-so. Dia bukan hanya ditahirkan, disembuhkan, tapi di sini Tuhan Yesus berkata, your faith that makes you whole. Artinya apa? Engkau menerima keutuhan, utuh sempurna, so-so.
dia menerima kembali bagian-bagian tubuhnya yang hilang karena kusta. Jadi kalau yang lain 9 orang kusta terima kesembuhan, mereka ditahirkan. Tetapi 1 orang kusta ini berbeda. Ketika dia bersyukur, mengembalikan berkat kesehatan, dia datang bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, maka ia menerima berkat lebih dari 9 orang kusta tadi. Ya, tubuhnya yang mungkin tadinya mereteli karena kusta, dia tidak punya tangan, mungkin seperti itu, jari-jarinya hilang. Tetapi karena dia kembali bersyukur, dia mendapat berkat lebih. Ya. Dikatakan your faith that makes you whole, utuh sempurna. Jadi bisa saja tangannya kembali utuh kembali. Apa yang telah hilang utuh kembali, disempurnakan kembali. Itulah bedanya ketika 1 orang ini tahu bersyukur, dia mendapat berkat yang lebih. Itu sebabnya mari, apa yang kita terima dari Tuhan, kita mau kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Sesungguhnya kami adalah orang berdosa, tapi karena kebaikan-Mu Engkau sudah selamatkan kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk tahu bersyukur, berterima kasih kepada Engkau, mengembalikan setiap berkat yang kami sudah terima, baik berkat kesehatan, kekuatan, harta, atau apapun yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Kami tahu mengembalikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk sepanjang hari ini. Berkatilah umat-Mu, berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang lemah. Mungkin saat ini mereka sedang sakit. Biar Engkau melawati mereka, jamah mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, pulihkan mereka. Dan mereka akan tahu mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru. Inilah hari yang Engkau sudah jadikan. Dan kami bersyukur buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.